masyarakat Arab pra-Islam. Letak Jazirah Arab. Jazirah artinya semenanjung dan Arab artinya Sahara. Jadi Jazirah Arab artinya semenanjung Sahara. Dikatakan demikian karena Jazirah Arab memang sebagian besar wilayahnya terdiri dari Sahara, yaitu padang pasir. Oleh karena itu Jazirah Arab disebut juga Jazirah Padang Pasir. Secara geografis, letak Jazirah Arab sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika. Jazirah Arab terletak di bagian barat benua Asia. Sekarang Jazirah Arab lebih dikenal dengan sebutan Arab Saudi dan Riyadh sebagai ibu kotanya. Wilayah Jazirah Arab terdiri dari gurun pasir. Di Jazirah Arab bagian tengah terbentang tanah pegunungan yang tandus karena jarang turun hujan. Namun di antara gurun pasir itu terdapat pohon-pohon yang menyimpan mata air yang biasa disebut oase. Ya, oase sebutannya. Penduduknya adalah kaum Baduy yang hidup selalu berpindah-pindah tempat karena mencari padang rumput untuk gembala binatang ternaknya. Bagian tanah Jazirah Arab terbagi menjadi dua, yaitu bagian utara disebut Najd dan bagian selatan disebut Al-Ahqaf. Wilayah Al-Ahqaf gimana? Inilah yang dikenal dengan sebutan Ar-Rab'ul Hali. Artinya tempatnya sunyi karena penduduknya sangat sedikit, sedangkan Jazirah Arab bagian tepi hujannya lebih teratur dan penduduknya lebih banyak. Mereka itu tidak suka mengembara sebagaimana penduduk bagian tengah, akan tetapi lebih suka menetap. Gitu. Habis itu Jazirah Arab terbentuk 4 persegi panjang dan sisi-sisinya tidak sejajar. Jazirah Arab adalah negara yang besar wilayahnya apabila dibandingkan dengan negara lain di Jazirah Arab. Luasnya lebih kurang 1.554.000 km persegi. Jazirah Arab dibatasi oleh daratan dan laut, yaitu sebelah utara negara Palestina dan Syam atau Syria, lalu sebelah timur Teluk Persia dan Oman, lalu sebelah selatan Samudra Hindia, lalu sebelah barat Laut Merah. 2 negara atau kerajaan di sekitar Jazirah Arab. Sebelum datangnya Islam, Jazirah Arab telah memiliki jalur-jalur hubungan perdagangan dengan negara-negara luar. Orang-orang Arab, terutama orang-orang suku Quraisy, terkenal dengan keahliannya di bidang perdagangan. Karena adanya hubungan perdagangannya dengan negara luar itu, maka dapat menimbulkan terjadinya hubungan sosial yang terjalin dengan baik. Daerah-daerah penting yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara Arab itu antara lain, ya tunggu saya melodi. Okay. 1. Syam atau Syria. Negara Syam terletak di sebelah utara negeri Arab. Negeri Syam meliputi Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Negeri Syam dikenal sebagai daerah pusat perdagangan yang ramai pada perdagangan dari Persia, Syria, dan negeri-negeri Jazirah Arab lainnya bertemu di Syam. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah berdagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Negeri Syam sejak dulu terkenal sebagai tempat dakwah para nabi dan rasul, di antaranya adalah Nabi Nuh dan Nabi Musa. 2. Bahrain dan Persia. Bahrain dan Persia terletak di sebelah timur negara Arab yang menghubungkan jalur perdagangan sebelah barat dengan timur. Juga menghubungkan perdagangan dengan negara-negara di sebelah utara dan selatan. Sebagian barang-barang dagangan dari Syam dan Yaman yang mereka bawa ke Bahrain dan Persia
Barang-barang dagangan yang mereka bawa dari Bahrain dan Persia ini yang terpenting adalah mutiara yang biasanya diambil dari Teluk Persia. Negara Persia adalah tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam karena dikejar-kejar oleh Raja Namrud. Akhirnya hijrah ke Syria untuk melanjutkan dakwahnya. Persia terbagi menjadi 3 negara, yaitu Irak, Iran, dan Kuwait. Negara-negara tersebut saat ini dikenal sebagai negara penghasil minyak. 3. Sudan dan Habsyi atau Ethiopia. Negara Sudan dan Habsyi berada di sebelah selatan negara Arab. Barang-barang yang mereka beli dari Bahrain dan Persia, mereka jual ke pasar-pasar di 2 negara itu. Dari Sudan dan Habsyi, mereka membawa rempah-rempah, menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara sekitarnya. Bangsa Arab dapat mempelajari kemajuan-kemajuan negara yang mereka singgahi, Yaman dan Oman. Kedua negara ini berada di sebelah selatan negara Arab. Dari negara Yaman, terutama kota Sana'a, kafilah-kafilah bangsa Arab membawa barang-barang dagangan seperti minyak wangi, kain sutra, barang logam, kulit, dan rempah-rempah. Barang-barang dagangan tersebut kemudian dibawa ke kota-kota besar di negara Syam atau Syria sebagai dijual ke pasar-pasar kota Mekah seperti Pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajas. 3. Kata-kata berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Di Jazirah Arab terdapat beberapa kota besar yang ada berkaitannya dengan sejarah Rasulullah SAW. Kata-kata tersebut adalah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Taif, Mina, Arafah, dan lain-lain. Pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Jazirah Arabia sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir. Daerahnya kering, tandus, dan berbatu. Di daerah pegunungan pun yang ditemui hanya bebatuan. Di daerah ini sering terjadi badai pasir yang mengerikan. Jazirah Arab adalah daerah subtropis yang jarang sekali terjadi hujan. Cuacanya panas terik, udara panas, dan sulit ditemukan pepohonan. Berbeda dengan negara kita yang pepohonan banyak tumbuh di mana-mana. Jika sedang musim penghujan, hujan turun setiap hari. Hawanya pun tidak sepanas di Arab. Pepohonan yang biasa tumbuh di sana adalah kurma dan anggur. Ya, cuma kurma sama anggur. Kecil kan? Perbutan dan pepohonan bisa tumbuh di sekitar oase adalah mata air di tengah padang pasir. Domba, unta, keledai, dan kuda biasa mengembalakan di tempat tersebut. Kawasan Jazirah Arab yang sebagian besar tandus, namun terdapat juga daerah-daerah yang subur seperti di wilayah Yaman, Mekah, dan Yathrib atau Madinah. Dan peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab. Bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan bermasyarakat, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan berpikir. Meskipun masih sederhana, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat ditentukan dengan kondisi dan letak geografis negara-negara Arab itu sendiri. Bagi masyarakat pedalaman, yaitu masyarakat Baduy, kehidupan sosial ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase. Akan tetapi, bagi masyarakat Arab perkotaan, kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh ditentukan ya mana sih? Ditentukan. Tunggu, saya lihat dulu mana ya? Kok saya lupa sih? Saya anggap sini aja lah. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia
dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu Pasar Ukas yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di samping itu pada bulan-bulan tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Oke, kita sampai sini saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.